motion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Joni Aing di podcastnya Apnia, yang mana di sini kita akan berbagi cerita dari tamu-tamunya Mampuriai yang ceritanya macem-macem dan ternyata banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari. Yang pokoknya yang buruknya bisa dihindarin, yang baiknya bisa kita amalkan. Seperti itu ya. Tak bosan-bosan menyapa Mampuriai samping saya. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelah sana ada AA Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. AA Fajar ini dari Bandung ya? Iya. Tapi kenapa Jawa ngomongnya? salah logat, maaf ya. Oke. Nah, di sini AA Fajar akan membagikan ceritanya tentang ngilmu. Yang mana sebenarnya ilmu ini sangat-sangat dilarang dalam agama. Nah, di zaman sekarang ini kan yang namanya persaingan kerja ini makin ketat, apalagi soal perjodohan. Sekarang sedikit-sedikit ditanya kakak gitu. Nah, ternyata yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu membuat AA Fajar menjadi gelap mata dan juga mengikuti temannya yang juga ngilmu. Awalnya kepo, lama-lama jadi beban. Uangnya habis buat pengobatan. Kayak gimana sih ceritanya kok sampai bisa sih ngilmu sampai mandi tengah malam itu nggak dingin apa ya? AA Fajar tahun berapa tuh ngilmunya? Yang pasti kalau tahun sama tangganya sih lupa ya. Kalau dalam hitungan sih ya sekitar ada 12 tahunan lah. 12 tahun yang lalu? Iya. Diajak teman? Diajak teman awalnya. Awalnya gimana sih ceritanya kok sampai ngilmu? Awalnya sih ya main gitu kan ke rumah teman. Dan iseng-iseng teman tersebut itu ngajak gitu. Yuk main ke sesuatu tempat gitu. Di sana banyak ini loh, banyak teman-teman yang lain juga. Nah, karena berasa penasaranku terhadap apa yang dia bicarakan, akhirnya ikutlah ke hal itu gitu kan. Awalnya sih ya memang menjalin satu rahim gitu ya awalnya. Dan di balik itu merasa gimana ya? Merasa tertantang untuk ikut juga karena memang dalam benak pikiranku kok kayak gimana, kayak unik gitu malam-malam kan. Apalagi itu malam Jumat. Tepatnya pukul jam 12 itu kita pergi ke sesuatu tempat yang mana itu yang disebut katanya sumur keramat yang dinamakan Sumur 7. Nah, oleh itu jadi kita sebelum mandi di Sumur 7 itu, jadi kan kita ngikuti ritual-ritual kayak ya mungkin semacam tawasul gitu kan. Karena memang di Sumur 7 itu ada terletak itu kayak semacam makam keramat gitu kan. Nah, di situ kita sebelum mandi di Sumur 7 itu kita kayak bikin sajen, terus bikin tawasul-tawasulan gitu kan. Nah, setelah itu barulah satu persatu mandi ke sumur tersebut. Dan posisi waktu itu aku malah dimandiin sama si ya dia itu sosoknya perempuan gitu loh kan, maaf gak bisa disampaikan namanya siapa gitu kan. Yang pasti aku tuh jadi merasa kayak tertantang karena bilangnya begini, kamu minimal ikut mandi ke sini itu 8 kali katanya. Oke. Iya, nanti katanya kalau kamu rutin setiap malam Jumat dengan mandi kembang, mandi di air Sumur 7 itu, nanti kamu katanya dapat pendamping. Dapat pendamping kayak ya sosoknya nggak tahu katanya nanti mengikuti wadal kamu bilangnya gitu. Oh ya udah gitu. Karena memang kan ya namanya juga mungkin aku pikirannya masih labil gitu kan. Dan merasa rasa kepedeanku itu oh iyalah aku ingin jadi orang hebat gitu kan. Di usiaku sejak ini dan aku mau intinya ingin jadi kebanggaan hidupku sendiri gitu, yang mana aku akan nantinya bakal dapat sesuatu gitu kan yang beda di antara yang lain. Nah, dari situ secara singkat mandi lewat 3 kali nih ya, 3 malam Jumat gitu. Mulai ada dampak-dampak janggal. Awalnya merasa kayak panas sedikit di telapak kaki, bukan telapak kaki kayak di belakang kaki gitu. Tumit? Iya.
Itu kayak anget tapi campur dingin dikit. Anget campur dingin? Iya. Nah setelah itu aku bertanya, ini kenapa kok bisa begini gitu kan? Si orang itu tersebut yang bilang, nggak apa-apa, itu kata mungkin reaksinya mulai kamu kan diikutin pendamping. Iya. Semakin hari, semakin parah naik, menjalar. Itu dalam waktu seminggu benar-benar badan kayak merasa dibakar. Oke. Dan setelah itu ada lagi penderitaan yang lebih menderita gitu kan. Selain rasa panas di sekujur badan, pundak pun berasa kayak ada yang menindih sekitar 2 ton. Berat banget. Itu benar-benar merasa terpuruk, tersiksa gitu kan, menderita gitu. Oke. Dan akhirnya aku berhentikanlah mandi di sumur tersebut itu. Oke. Harusnya kan 8 kali ya, aku cuman hanya menjalankan mandi sekitar 5 kali. Karena di situ aku mempertanyakan ini kenapa, nggak apa-apa. Tapi aku merasa janggal, kok bisa, yang lain juga. Akhirnya udahlah, aku putuskan berhenti dan menjauhi hal-hal yang kayak gitu. Oke. Iya. Itu berarti sekitar usia 20-an ya? Ya, mungkin kurang lebihnya segitu. Oke, di situ udah kerja kan? Sudah. Oke, awalnya sebelum ikut main yang tadi kata temennya gitu, udah sempat dikasih kisi-kisi nggak? Sebenarnya mau kemana dan mau ngapain? Iya sih memang, karena dia kan kalau istilahnya dia tuh muridnya gitu kan. Oke. Muridnya. Kadang kan dia juga aku perhatiin kayak beda-beda gitu antara yang lain lah gitu kan. Kayak semacam ya punya jampe-jampe, jimat, kadang-kadang dia suka juga nawarin, kamu mau pelet nggak? Gitu kan. Oke. Kalau kamu misalkan suka sama cewek, nanti kok kasih. Oke. Iya, dari situ aku bertanya, kok bisa seperti itu? Kamu berguru di mana? Ada katanya. Itu udah kayak seperti orang tuaku sendiri. Oke. Nah dari situ rasa penasaranku akhirnya terjerumuslah ke jalan yang salah itu. Tapi kalau Fajar melihat sendiri, memang temennya ini banyak pacarnya gitu ya? Maksudnya apa yang terlihat secara mata sampai akhirnya pengen? Apakah mungkin malah kehidupannya jadi sosialita atau gimana? Nah disitulah rasa tergiurku gitu kan, dan penasaranku karena dia itu bisa dibilang playboy gitu kan. Oke. Jadi kemanapun pergi, pasti dia tuh dapat kenalan. Misalkan ya pergi ke warung, si penjaganya cewek, si cewek itu langsung minta nomor, minta apa gitu ke dia, akhirnya terjalinnya sesuatu hubungan. Nah disitulah rasa penasaran, kok iya gitu kan. Oke, di situ Fajar berarti belum pernah pacaran? Udah. Oh udah, tapi Iya, memang udah. kok ke warung nggak ada yang minta nomor handphone gitu ya? Gitu. Makanya aku juga pingin kayak dia. Oh kamu gitu jadi kan. pengen jadi Betul. idaman para wanita, Iya. gitu. Nggak pede. Betul. Oke, nah datang ke, nggak apa-apa sebut daerahnya, nggak apa-apa kalau mau nyebut. Yang penting jangan sebutkan nama ininya ya, Ma. Ya, Daerahnya boleh. Masih di sekitaran Tangerang lah. Masih sekitaran Tangerang. Iya. Datang, apa yang pertama kali disuruh oleh ibu tadi itu ya? Iya. Selain kalau mandi kan udah rangkaian ya, Mam ya. Apa yang pertama kali dibilang dari ibu itu? Iya, pertama kalinya coba katanya kamu, kan itu si sosok ibu itu jadi kayak semacam dirasuki sama si lembut itu yang sama dia, yang dipercaya sama dia gitu kan. Okay. Jadi kalau ada misalkan orang yang mau berkonsultasi, nah si lembut itu masuklah ke raga si orang tersebut. Dan akhirnya bisa berinteraksi dengan si orang yang mau berkonsultasi. Misalkan mau bercerita mengenai apa, keinginan apa. Nah disitulah titik titik kuncinya si lelembut itu ini gitu, melakukan suruhan ini itu harus ini itu. Oke. Apa yang diminta pada saat komunikasi pertama kali sama lelembut itu? Sebetulnya yang diminta itu dia nggak bermuluk-muluk ya, cuman hanya minta kembang 7 rupa sama minyak misik yang warna hitam itu. Udah gitu aja. Oke, kalau dari Fajar minta apa? Kalau saya ya kembali lagi seperti ya, pingin jadi orang yang hebat, pingin lebih
diincar sama cewek-cewek gitu. Oke. Ya memang niatnya juga memang udah nggak baik ya gitu kan. Oke. Karena memang rasa penasaranku, temenku bisa kenapa aku enggak gitu. Oke. Iya. Nah, pada saat ke daerah tersebut nginep langsung atau pikir-pikir dulu nih? Terkadang nginep karena memang di situ kan kalau dari segi ini keakraban kayak keluarga sendiri. Oh, Jadi di ngebonding situ- langsung gitu Iya, ya? jadi nggak ada batasan apa-apa kan. Oke. Langsung dirangkul. Jadi apalagi kan waktu itu aku jauh sama orang tua gitu kan kayak ibu. Nah di situ si orang tersebut itu kayak merasa responnya tuh perhatian, baik gitu kan. Jadi merasa nyaman tersendirinya di situ. Yang disuruh tadi kembang apa aja? Ya kayak campur-campur aja gitu. Kayak kembang kantil, kembang ros, lalu pakai kayak daun-daun pandan gitu. Baru malamnya langsung mandi. Iya, di situ kan dilihat katanya. Nanti kamu ke depannya kayak gimana gitu kan. Terus ditanya kamu lahirnya apa gitu kan. Nah di situ titik kelemahanku itu sama dia tuh dipantau. Maksudnya? Dipantaunya itu, ini anak bakal bener-bener ikut ke aliran ini enggak gitu. Jadi dilihat dari secara mindsetnya gitu kan. Ini bener-bener serius enggaknya gitu. Oke, berarti di situ sudah ada kegiatan terawang menerawang. Iya. Apa yang disampaikan ke Fajar waktu itu? Yang disampaikan sih banyak ya. Banyak bilangnya, ya nanti kamu bakal sukses, kamu juga bakal lancar, maju, apa yang kamu inginkan bakal tercapai. Oke. Iya. Tapi memang pada nyatanya satu pun nggak ada. Kayak semacam omongan belaka doang gitu. Fakta tidak ada. Yang ada malah ya itu jadi penyakit untuk diri sendiri jadinya akibatnya itu. Oke. Nah, waktu mandi di sumur itu sedikit cerita nggak apa-apa ya berbagi. Iya. Ini kan apa namanya ritual yang salah. Iya betul. Nggak ada di tuntunan agama ya, Iya. Mam ya. Boleh dikasih tahu ketika mandi apa yang seperti apa kronologinya kalau bisa dibagikan ke teman-teman? Ya jadi kan udah menggelar ritual kayak model tawasul gitu kan ya istilah ininya. Dipanggil lah satu persatu sama si guru itu gitu kan. Iya. Nah, setahu aku yang aku rasakan gitu kan setelah dipanggil sama dia, ya biasa dimandikan pakai gayung yang dari kelapa itu kan. Dimandikan misalkan berapa tumpah ke diri kita, selanjutnya kita yang ngejarin sendiri gitu. Dan itu pun juga harus mendapatkan aba-aba dari si lembut itu. Jadi dia nggak sembarangan juga, misalkan nih anak harus dimandiin sama kamu gitu kan, karena pencapaian dia ingin ini memang harus dimandiin gitu. Jadi hanya orang tertentu yang dimandiin, nggak semua orang gitu. Kemudian setelah dimandiin, terus ritual apa lagi yang dijalanin? Setelah dimandiin udah selesai, balik lagi ke rumah. Ya seperti biasa kumpul-kumpul, bercanda-canda gitu. Cuman hanya di tempat tersebut doang lah yang mengadakannya semacam kayak ritual mandi gitu. Tapi kalau di rumah ya seperti biasa aja. Oke. Terus kamu dibawain jimat-jimat juga? Enggak sih kalau itu, belum ya? Ya baru fokus ke mandi aja. Oke. Tapi memang si ibu itu ada bilang setelah ini akan ada ritual lagi atau cuma mandi 7 kali udah? 8 kali, sorry. Iya, udah ada 8 kali itu 7 kali pun juga katanya kalau memang dirinya aku nerima, itu kayaknya nggak harus nyampe 8 kali kalau memang udah kedampingin kayak hal kayak gitu gitu. Oke. Pada saat itu nggak takut apa yang dampingin nggak ada kepalanya, yang dampingin nggak ada kakinya, gitu nggak kepikiran? Ya kembali lagi lah mungkin ke akal pikiran diriku yang masih labil mungkin ya. Jadi yang mengikuti hawa nafsu gitu, nggak tahu akibatnya seperti apa gitu. Udah dilakuin aja gitu. Jadi nggak ada takut, nggak mikir dampaknya seperti apa, ke depannya kayak apa gitu. Udah pede aja gitu, karena kan harapannya ya seperti pingin jadi orang hebat gitu. Ada momen apa sampai akhirnya Fajar cari tahu tentang Mampuriai sampai datang ke sini? Iya. Karena kan waktu itu udah bener-bener capek ya, karena dibilang udah capek itu, udah mencoba berikhtiar, berobat kemana-mana gitu yang aku tahu, entah itu dari googling, entah dari rekomendasi, atau entah tahu dari sendiri gitu kan.
sampai-sampai semua itu udah aku datengin gitu kan. Aku melihatnya dari sisi ilmu spiritual. Ilmu spiritual pasti otomatis mungkin bisa nyembuhin secara non medis. Nah akhirnya mencobalah ke satu persatu ke daerah dan daerah gitu kan. Yang jauh pun didatengin, apalagi yang deket gitu. Paling jauh kemana? Ke Jawa tuh. Lalu ya ke Ciamis kayak Pepe begitu, pulang pergi gitu tanpa istirahat, tanpa tidur gitu. Karena memang tujuannya pingin sembuh gitu kan. Tapi di balik itu, di balik pingin berharap kesembuhan dan ada kekurangannya juga di diri sendiri, yaitu jauh dari yang namanya ibadah. Sehingga bukannya malah sembuh, yang ada malah jadi makin parah. Punya saudara, adik, kakak? Punya. Di Bandung juga ya? Iya, Bandung. Mereka tahu kondisinya kayak gini? Tidak. Kalau basic aku nggak pernah yang namanya ngetarain terhadap pada orang lain. Entah itu orang tua, keluarga, maupun teman. Ya sekalinya pun bercerita, malah yang ada diketawain. Kelihatan ya, karena kan basic hidup aku itu sesusah apapun, sebanyak masalah apapun, nggak pernah yang namanya menonjolkan terhadap orang lain. Jadi dipendam sendiri dan dirasakan sendiri. Karena apa? Kita berbicara sama orang lain pun nggak akan pernah mengerti dan memahami dengan apa yang jadi keadaan diriku gitu. Yang ada malah aku bilang begini-gini, jawabannya masa kelihatannya sehat-sehat aja, baik-baik happy aja, aja. Tapi secara dalam mereka tuh nggak tahu penderitaanku seperti apa gitu. Jadi selama ini kalau pengen cerita ke siapa? Ya kembali lagi ke diri sendiri, nggak ada yang diceritain siapa-siapa, cukup diri sendiri aja yang tahu. Oke. Apa yang bikin Fajar sampai ngerasa menderita sekali? Ya karena kan dari penderitaan di badan merasa benar-benar capek, lelah gitu kan. Soalnya badan panas, pundak berat, udah gitu jadi orang temperamen, pemarah, emosinya tinggi gitu kan. Udah gitu melihat seseorang tuh kayak benci gitu kan. Jadi banyak banget dampaknya yang kurasakan gitu. Sebenarnya udah menyadari dari hal itu, gitu kan, menyadarinya itu karena datang ke sesuatu tempat yang dibilang ya orang pintar ilmu spiritual gitu kan, yang bisa menyembuhkan. Ya mereka beranggapannya kutuk kena santet lah, yang A bilang santet, yang B bilang diteluh, yang saya bilang ini ajab gitu kan. Iya, di situ aku bingung. Ini yang benar yang mana gitu kan. Sedangkan selama aku menjalani hidup tidak pernah yang namanya melakukan dosa besar gitu kan. Ya biarpun itu ada dosa disengaja maupun dosa yang tidak sengaja ya gitu kan. Di situ udah baru merenung. Kenapa hidupku jadi seperti ini, udah kesana kesini gitu kan. Apa memang benar ini ajab gitu kan. Tapi di samping itu kalau memang pun kena ajab, salahku apa? Aku nggak pernah ngebunuh orang, aku nggak pernah memfitnah orang, gitu kan? Apalagi menzolimi orang, gitu kan? Nah disitulah baru terbuka dan terketuk rasa pintu hatiku, gitu kan? Karena udah lelah, udah capek juga, dan akhirnya baru kena kepikiran, oh iya, apa mungkin karena ikut-ikut mandi malam begitu, gitu kan? Dan setelah itu udah pasrah sama Allah, gitu ya Allah. Kalau memang ini jalan nasibku seperti ini, aku ikhlas gitu kan. Aku udah mencoba berusaha berobat ke sana ke sini gitu kan, tapi ya Allah mungkin belum mengizinkan gitu kan. Dan di situ juga ya saya mencoba untuk introspeksi diri gitu kan. Nah dari situ break sekian, ada mungkin 1 tahun ya. Awal mulanya karena mungkin lagi lelah udah kerja gitu kan, tiba-tiba buka handphone. Nah, keluarlah video mom gitu kan. Awalnya diabaikan. Karena apa? Nggak percaya gitu kan. Karena memang bukan 1-2 orang yang udah didatengin. Udah puluhan gitu kan. Malah ke setiap daerah udah kudatengin gitu. Udah dari situ. Abaikan tanpa dilihat, tanpa udah scroll aja gitu kan. Tapi kebesokannya lagi, di jam yang sama gitu kan, muncul lagi video mom. Tentang waktu itu bercerita tentang jin. Dan mandi kembang-kembang gitu, larangan mandi kembang.
rasa penasaranku akhirnya aku buka lah gitu kan, bionya Mom gitu. Akhirnya banyak video-video edukasi yang pasien yang di sini udah Mom terapi gitu kan. Nah di situ feelingku apa mungkin mencoba juga ya gitu kan. Akhirnya ulah haula gitu. Siapa tahu ini petunjuk dari Allah gitu kan untuk bertemu sama Mom gitu. Akhirnya udah aku cari gitu kan titik lokasinya, deket di Bintaro gitu kan, malah satu tujuan sama tempat terapiku sebelumnya. Gitu. Sebelumnya udah pernah ke daerah Bintaro juga? Iya, malah mundar-mandir tiap minggunya itu gitu kan. Nah setelah itu berkonsultasi lah, terhubung dengan chat gitu kan, mungkin ya adminnya yang balas gitu kan. Akhirnya bikin janji dan datang lebih pagi gitu kan. Akhirnya ketemulah sama Mom. Nah dari situ setelah ketemu sama Mom 1-2 kali itu masih belum ada yang dirasakan gitu kan. Ketiga kali, keempat kali itu bener-bener berasanya signifikan gitu kan. Berasa banget banyak perubahannya gitu. Iya, dari perubahan pikiran, dari basic, dari segala macam gitu kan. Udah makin membaik, rasa panas juga makin berkurang, rasa berat makin berkurang, pikiran juga mulai tenang gitu kan. Dan yang tadinya emosi yang membludak tinggi itu tiba-tiba makin berkurang juga gitu. Nah makanya aku sangat bersyukur banget gitu kan, berterima kasih banget sama Mom gitu yang udah ya membantu aku menerapi gitu kan lewat syariatnya gitu. Dengan apa yang aku usahakan, Allah membuka itu petunjuknya aku untuk datang ke Mom gitu kan. Boleh berbagi sama penonton, emang Mom Puriyai nyuruh apa sih ke AA Fajar? Ya, pertama awalnya ketemu sama Mom, ya biasa salaman gitu kan, silaturahmi, terus ya disuruh wudhu dulu, lalu ketemu, dan setelah itu sama Mom dilihat kondisi masalahnya apa gitu kan, dan setelah itu ya Mom merasa mengingatkan kepada diriku yang notabene jauh dari kata ibadah gitu kan, sehingga merasa terketuk dengan yang Mom bilang, nyaranin harus banyak istighfar, bersolawat gitu kan. Karena itu benar-benar sesuatu merasa tertuntun, yang tadinya banyak kegelapan merasa terketuk gitu kan, pintu hatiku untuk bertaubat gitu. Ya setelah itu baru sekali ketemu sama Mom itu hati tuh berasa nyaman, adem gitu kan. Jauh dari kata-kata yang sudah dan sudah gitu. Ini benar-benar ajaib banget, beda di antara yang lain. Baru ketemu satu kali pun sama Mom tuh kayak merasa kayak gimana gitu, badan jadi seger, tiba-tiba kayak pikiran jadi tenang gitu. Kayak merasa hidup tuh jadi semangat lagi gitu. Ada di challenge sama Mom untuk ibadah? Iya, Mom selalu menyarankan kita harus banyak ibadah ya, tentunya selain menjalankan ya kewajiban 5 waktu, Mom juga menyarankan kita harus sering-sering bangun malam kayak seperti ya tahajud dan menjalani ibadah sunnah lainnya. Yang mana kemarin ada Pak Akmal juga ngilmu, ini versi mudanya nih, masih muda udah ngilmu gitu ya. Yang mana pengen disukai sama wanita-wanita, berarti kan ada rasa nggak percaya diri gitu ya. Nah, kalau yang dialami sama Fajar, karena kan udah 12 tahun yang lalu ya? Iya, betul. Kalau bisa digambarkan dengan mungkin gunung sebesar apa ini jin yang udah ada di tubuhnya sehingga sampai 2 ton Mam ini bawa rasanya tapi nggak ada apa-apa ya. Yang seperti apa, kondisi apa yang Mam temukan ketika pertama kali ketemu sama Fajar? Ya standar ya orang-orang yang ngilmu. Di sini ngilmu hitam ya, ingat ya. Jangan ilmu-ilmu yang benar, bukan itu ilmu hitam. Anak ini kan korban, masih anak-anak ya. Dan berkata remaja tuh anak-anak. Kalau untuk berpikir pengen hebat tuh wajar, sangat-sangat wajar. Di saat itu juga jin, iblis, setan paling seneng. Karena apa? Wah ini kesempatan yang ngajak sesat. Dari segi manapun, dari arah manapun, anak-anak yang sekiranya hawa nafsunya sedang begini paling hobi. Dia tidak memikirkan dampaknya, tidak. Hanya pengen disenengin orang, pengen sukses, pengen hebat lah gitu ya. Dia
belum berpikir, tidak terpikir. Satu sisi dia dari kecil memang sendiri, tanpa orang tua, tanpa bimbingan agama, ya sangat-sangat minim. Dia tidak berpikir bahwa ini nggak ada di agama, nggak ada di ajaran Islam. Agama saya ya, agamanya Fajar juga Islam ya. Nggak berpikir. Karena sudah gelap mata, apapun yang penting aku jadi hebat. Tapi kenyataannya ketemu saya pertama kali. Semua temu saya sebelum ketemu saya kan cuma satu. Sebelum masuk ke ruangan saya harus wudhu berkali-kali ya. Dan ketemu saya Fajar pertama kali saya tanya, kenapa nak? Dia bilang, ya dia merasa kosong pikirannya dia, kosong. Saya lihat bukan diri dia, bukan diri anak muda yang normal, sehat, pikirannya no. Secara zahir badan sehat, pikirannya udah kacau. Waduh, saya bilang ini ada apa? Saya bilang oke. Yuk nak duduk depan, saya ajak sholawat, istighfar, syahadat. Wah, meluntir dia. Panas, mom, panas. Duduk di bawah. Setiap saya sentuh, udah meluntir dia ya, seperti ayam disembelih. Panas. Senyum aja saya kanan. Di sini adalah akumulasi masalah dari pertama kali dimasukkan waktu ritual, itu sudah ngasih kesempatan badan Fajar untuk dikuasain oleh makhluk lain, yaitu jin. Ya, tadi bilang kan soal bicara dengan apa namanya, leluhur apa? Lelembut itu setan apa jin ya. Pada seneng nih. Wah, ini dia berhasil gue ngajak sesat. Lama-lama dia merasakan panas. Ketemu saya terapi 1 kedua. Masih panas, biarin aja, sholat, saya bilang. Mulai sekarang ada suujon, tidak ada emosi, tidak ada dendam. Itu perbuatan kamu, anggap aja itu pembersihan dosa. Ya, dan alhamdulillah anak nurut banget. Namanya anak ini namanya Fajar menangkap hidayah. Hidayah bukan dicari, tapi ditangkap. Dia menyasalin perbuatan yang penderitaan, dia panas. Waktu terapi pertama nggak ada reaksi, cuma dia merasa lemes. Waktu itu kan sempat muntah yang kedua. Terus panas pindah dari atas bawah, ini pindah panasnya. Alhamdulillah 3 ke 4 udah mulai turun. Jadi kembali lagi dia mau. Karena apa? Dia udah capek menderita ini, ditekan. Ini setiap saya sentuh teriak, sini teriak, punggung saya pegang, kayak disetrika, mom. Kayak disetrika. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah, karena niatnya mau tobat nasuha, mau kembali lagi hijrah dan fitrah karena Allah ya nak ya. Masa muda adalah masa pembelajaran. Allah tidak akan ngasih sanksi bagi anak yang memang niatnya nggak tahu. Kecuali udah tahu ini dilakukan lain lagi akan Allah akan memberi sanksi. Ini kan nggak tahu anak, mohon maaf, hidup sendiri bebas, ya itulah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah terapi sudah ke 6 ke 7 dia udah merasa happy. Mom, aku udah punya cewek. Mom, aku udah kerja. Mom, udah ketawa nih. Satu kedua tuh masih tegang. Tapi ketiga keempat udah ke 6 ke 7 sampai sekarang, benar menemukan anak muda yang sekiranya penuh dengan ibadah, sudah kelihatan banget aura positifnya mulai kelihatan. Ya, hasil dari ikhtiar Fajar, karena Fajar dan menyesalin apa yang sudah dilakukannya nak ya, memahami ternyata ini nggak ada nak, di Islam cuma ada mandi 3. Mandiin mayit, mandi junub, dan mandi sehari-hari. Mana ada mandi malam, tengah malam pakai bunga, suruh waduh, nggak kedinginan, dimandiin lagi, kan nggak punya tangan, gitu ya. Mandi harus tertentu mandiin. Halo, orang lain perempuan bukan muhrimnya lagi mandiin. Waduh, itu nggak aneh ya. Mudah-mudahan ini pembelajaran Fajar masih muda, masa lalu sudah. Tadi seperti tadi, niat Fajar ingin hijrah dan fitrah. Mudah-mudahan Allah selalu bersama dengan Fajar, ya. Selalu istiqomah ya nak ya, jangan kemana-mana lagi ya nak ya. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusan ibadah dan urusan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tadi ada pertanyaan dari Nia, sudah 12 tahun seberapa besar jin? Bukan soal besar. Makanan jin itu kan seujon emosi, nggak ibadah, iya. Yang jelek-jelek semua. Semakin emosi semakin kuat. Semakin jauh dari Allah semakin kuat hinggap di badan Fajar. Seujon emosi, dendam, nggak pernah ibadah, emosi. Ini kekuatan semakin hari menekan Fajar. Jadinya bukan soal besarnya, tapi kekuatan energi jin ini menguasai diri Fajar. Ya, mengajak apa? Ngajak kesesatan. Oke. Dan ada lagi Imam yang istimewa di diri aku. Selesai di terapi sama kamu itu yang ketiga kali ya.
alhamdulillah ya Mom, sampai sekarang gitu mujizat dari Allah gitu ya. Ya utamanya syariat dari Mom gitu. Aku yang tadinya orangnya yang temperamen, pemarah, emosi tinggi. Alhamdulillah sekarang Mom, mujizat Allah benar-benar nyata gitu kan. Aku sekarang biarpun ada orang yang ngeselin atau gimana, aku sekarang nggak pernah dibawa emosi, malah yang ada Alhamdulillah. happy. Alhamdulillah. Malah rasa emosi itu tidak ada sekarang Mom. Alhamdulillah. Soalnya karena apa, mungkin jiwa aku mulai tenang, pikiran aku juga mulai rileks, jadi akibatnya udah mulai menyatu. Jadi alhamdulillah jiwa aku sekarang udah benar-benar nyaman, di zona nyaman gitu Mom. Alhamdulillah. Sehingga aku jauh dari kata yang namanya emosi. Itu kan upaya kamu nak, ikhtiar kamu nak. Mom hanya menghantar, mengajak. Ya dengan izin Allah ya nak ya. Iya, Mom, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Fajar terakhir nih, kasih semangat dong ke pemuda-pemuda sana yang mungkin juga ngelihat temennya banyak pacar, gitu ya. Rasanya ternyata nggak enak yang namanya ngilmu. Belum apa-apa udah jadi sengsara hidupnya, derita hidupnya. Boleh disampaikan kepada pemuda-pemuda sana yang hopeless banget nih kayaknya. Ya, yang pasti untuk teman-teman ya, jangan mudah terobsesi dengan sesuatu kebanggaan diri gitu kan. Intinya, jadilah diri sendiri, jangan pernah melihat atau melihat kelebihan dari orang lain. Jadilah dari diri sendiri, apapun itu keadaannya, dan tentunya mencoba belajar untuk hidup lebih baik, menjaga perasaan orang lain, apalagi menyangkut perasaan wanita. Cukup satu asalkan setia. Insya Allah segala sesuatunya akan diberkahkan, dimudahkan, dan dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi udah nggak pengen ya punya pacar banyak ya. Oke, jadi kalau ke warung udah nggak berharap dimintain nomor handphone ya. Oke. Nah, alhamdulillah kalau kata Mama tadi benar, Fajar tuh menangkap hidayah ya, yang namanya hidayah terus ditangkap, jodoh juga harus ditangkap ya Mam ya. Fajar, kegiatannya apa atau mungkin ada usahanya bisa disebutkan aja, siapa tahu penonton kita ada yang main ke daerahnya Fajar bisa mampir. Kegiatanku kerja dengan mengelola usaha. Yang pasti buat teman-teman yang sekitaran Jakarta, khususnya Jaksel ya, boleh mampir deh ke toko sepatu sendal. Yang pasti harganya murah-murah gitu kan. Itu jam operasionalnya jam 9 sampai jam 9 malam. Dan kalaupun kalian pingin ngopi dengan santai-santai dan harga murce gitu kan, murah meriah gitu kan, datang ke warkop namanya Warung Kopi Moye. Itu masih sekitaran Jagakarsa. Ditunggu pokoknya. Pasti kalian akan merasakan satu nyaman, kedua kenyang, dan ketiga tidak bikin kantong kering. Oke ya. Murce. Seberapa murce? Apa dapat potongan? Oke. Dan kita akhirnya harus pamit undur diri dulu. Ya. Jangan lupa cek video lainnya ya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik daripada tamunya Mampuriai. Dan kalau yang mau ketemu sama Mampuriai, cari aja di TikTok @Mampuriai atau bisa nih klik link di bawah ini. Karena untuk sekarang Mam itu tidak menerima terapi jarak jauh karena keterbatasan waktu. Dan dicatat loh, kalau sudah WhatsApp ada jam-jamnya. Jadi jangan datang sore-sore. Kasian dong sama Mam juga, sama yang lain yang udah ngantri ya. Dan makasih juga, sehat semuanya. Makasih Mampuriai. Sama-sama. Makasih Fajar ya. Abis itu jangan cari pacar ya. Diinget selalu nih, pengen punya pacar banyak motivasinya. Ya udah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.